dana aspirasi dan dana dak pusat juga bisa, dana hibah juga bisa. Oleh karena itu, mulai malam hari ini, orang yang cerita miring, orang yang gosip, orang yang cibir tentang program strategis Daud, mari kita secara bersama-sama kubur wacana mereka. Kita kubur mereka punya niat yang tidak bagus untuk paket Daud. Tapi kami yakin dan percaya program strategis ini sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, ke depan juga masyarakat lebih paham mana yang omon-omon, mana yang memiliki langkah-langkah strategis. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya kader Gerindra Bapak. Tetapi ketika partai itu dia berlabuh di pihak lain, sampai hari ini juga. Tetapi kalau Tuhan berkehendak bahwa di tanggal 27 terhanjara takula maut na tanggal 4 tahun lepas tengah. Patapindi amaraga ama inaraga ina bisa palugyan na manuol. Papagukna naloda di mataway ama. Pakalitian ng jaramud bisa palorong maradana tapat ang jaraham. Daud menjadi bupati dan wakil bupati, otomatis juga tidak menutup kemungkinan negosiasi saya dengan presiden terpilih kemarin akan terbangun kembali. Bapak Mama, ketika kami debat kemarin, di situ masyarakat sudah mulai banyak berpikir ulang tentang pilihan politik. Yang selama ini orang bilang Daud itu biasa-biasa, Daud itu pelengkap. Ternyata dari kualitas debat, pantauan medsos menunjukkan Daud lebih berkualitas daripada yang lain. Karena bicara tentang pendidikan, hanya Daud yang menukik dia punya visi misi tentang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di kabupaten ini. Kami berbicara tentang merubah bahan alat ajar yang ada di sekolah-sekolah tentang whiteboard, LCD, dan lain sebagainya menuju peserta didik, pendidik maupun peserta didik yang kita giring ke arah digitalisasi. Dan ini masuk akal Bapak, dan itu adalah rencana-rencana strategis. Bicara saja tentang sarpras, sarana dan prasarana, tetapi kita berbicara sampai kepada hal-hal yang bersifatnya teknis. Bagaimana meningkatkan mutu tentang kualitas kader-kader kita ke depan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahwa bicara tentang penataan kota, kami juga sudah berpikir tentang bagaimana di kota Waingapu ini harus menjadi pusat kuliner untuk satu Sumba. Jangan hanya pusat kuliner. Pemerintah yang hadir wajib untuk menyediakan sarana tempat berdagangnya supaya keamanan dari pedagang sehingga pertumbuhan dan terjaga. Bahwa di paket Daud juga sama seperti pesannya saya punya Bapak Guru tadi, kami adalah paket jalan damai, paket yang tidak bersinggungan dengan paket lain. Tidak ada Bapak Mama di Daud yang saling marah satu dengan yang lain. Tidak ada internal, apalagi di eksternal. Bahwa Daud, buktinya kami mengkampanyekan kampanye yang riang dan gembira. Bata patim lamatan janjar, bata payuk langar lamangil, nakapakaru pamajang, nakamala rupang buhang, namambaha iti, namariki mata. Ini yang kita wacanakan Bapak Mama. Terbukti per hari ini dengan politik yang santun dan riang gembira yang Daud gaung, Daud menjadi meledak.
Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, apakah ketika Daud memimpin ke depan ini ada Bapak? Banyak. Di saat kami mengundang KKDM untuk kami deklarasi di wilayah barat, salah di tempatnya di kampung saya, kami arak-arak dia dengan tunggang kuda. Salah satu kuda yang kami kasih untuk KKDM tunggang itu adalah kuda yang paling jinak, dan yang saya tunggang dia agak lebih hot sedikit. Ternyata dalam perjalanan kuda itu yang justru lebih bersemangatnya, dengan riang gembira kayak kakak dia kasih naik dia punya tangan di udara, rata dia punya badan bagaimana. Saya dalam hati, KKDM, kalau kau jatuh, siap kita punya perjuangan. Tapi kalau KKDM lolos, kita yang layak dan pantas menjadi pemimpin di Kabupaten Sumber Timur. Ketika kita amati ulang di kuda, dia hanya tersenyum. Ketika dia kuda mendarat kembali, dia punya tangan di darat, ternyata KKDM nyaman aman di atas kuda. Artinya apa? Bahwa jalan yang kita tempuh ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Ada tantangan, ada rintangan. Salah satunya Gerindra terlepas, patah arang tidak. Kita lebih semangat lagi, dia menuju sampai di kampung, jalan dengan baik, aman dan lancar. Tandanya ketika Ketua Lewaraya berorasi ayam, itu adalah tandanya bahwa leluhur kita, Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi menyertai perjuangan. Setuju Bapak Mama? Hal yang sama juga Bapak Mama, kampanye damai di KPU. Ketika di sana penyelenggara pemilu menyambut kami dengan cara balutan budaya Sumba, Wutulanjara. Ketika mereka balas membaku balasnya dengan kami, potong babi, tusuk pertama dia tidak mati, tusuk kedua baru dia mati. Tandanya Daud berada di nomor 2, baru bumi dan alam merestui kemenangan Daud. Setuju? Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga ketika kami berada tarik nomor urut di gedung MPL. Pertama sehati, tarik dapat nomor urut 1. Yang tarik kedua, daftar kedua saat itu saya dapat nomor 7. Tarik ketiga dari Leon, dia dapat 1, 6 dan 7. Ternyata ada maknanya Bapak Guru. Maknanya nomor 1 cukup 1 kali, jangan 2 kali lagi. Orang yang bilang enak buat. Selamat datang Bupati Sumber Timur yang akan dilantik di bulan Februari. Kita bangun berdiri bersama kata-kata calon Bupati kita meledak berada di depan kita ini. Meledak, meledak. Kakak Ibu di depan dengan Ibu Cece dan tinggi kakak di depan. Langsung di sini kakak. Bapak Bupati sudah. Ya, kita yel-yel dulu ya. Karena kandidat kita Bupati di tanggal 27 November, saya minta Bapak Mama semua bangun berdiri ya. Siap mendadak? Siap. Kalau saya bilang Daud pertama, Bapak Mama menjawabnya
meledak abangku, bilang ya sambil dua jari kita angkat. Kalau saya bilang Daud yang kedua menang, Daud yang kita dua. Jangan lembek itu dua salah. Harus dua yang untuk menang itu harus semangat. Ya, dua. Itu. Setuju? Ya. Harus 2 mic kan? 2 mic ya Bapak? Harus 2 mic. Ya, video. Mana? Harus 2 semua. Semangat. Yang jangan ini mama-mama, bunda-bunda Daud ini mulai meledak begitu. Saudara mulai bilang, bapak-bapak kau tidak pilih meledak, kita pisah ranjang sebentar. Bapak mama, saudara-saudara sekalian, kalau saja KKDMW memiliki karakter yang sama dengan orang lain, hal yang pertama yang bapak mama harus yakin, yang namanya Ude tidak mungkin terima dia punya lamaran. Karena guna apa kita satu perahu, ternyata kita berbeda hati ketika berada di tengah lautan. Karena keyakinan saya bahwa saya mempelajari karakteristik dari seorang David Meluadu. Saya merenungkan, saya minta pendapat dari saya punya keluarga, kenalan dan handai taulan, bahwa dari semua referensi yang saya dapatkan, ternyata KKDMW adalah sosok yang rendah hati. KKDMW adalah sosok yang jujur. KKDMW adalah sosok yang saleh. Mudah-mudahan Tuhan memberi ciri khas dari seorang DMW tidak akan berubah sampai masa kepimpinannya berakhir ke depan. Setuju Bapak Mama? Setuju. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dari hal-hal ini kita mulai gaungkan, kita wacanakan, kita kampanyekan bahwa di Daud itu adalah jalan tengah. Nomor 2 adalah jalan damai. Nomor 2 adalah lambang kemenangan, victory. Saudara sekalian, kadang orang cibir Daud itu tidak humba. Daud itu adalah pendatang. Sabar dulu Bapak. Kita bicara tentang humba, tentunya cicing cara, nanggut nakalarat, budaya yang ditanamkan, yang dipeliharakan oleh nenek moyang kita. Buktinya, dari antara 6 orang yang berada dalam kancah politiknya Sumba Timur, hanya di Daud yang bisa luluk Bapak Mama. Hanya di Daud yang bisa kayel-yel kayak kakak-kakak. Bisa waktu lanjara ketika luluk. Kalau yang lain ada juga sedikit-sedikit, tapi untuk mau melebihi kapasitasnya, saya yakin dan percaya mereka tidak akan dapat kualitas itu punya Daud. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kampung ini di satu saat yang akan harapan terlalu
jangan kaca na borong mulabang. Ya katalong ko ay na manuol ng pagkukunan na loda. Lamataway ama. Ya katakalit ay ng gamot na malorong umarada na lapadan jarahamo. Apakah baka Daud akan dan sesudah yakin dan percaya Bapak Mama, kami tidak akan berubah. Bahwa kami adalah juga tokoh panutan yang religius. Buktinya per hari ini dari 6 orang kami mungkin hanya saya yang Mama ragu tentang Daud. Tidak ada celah. Kami bicara tentang korupsi, kolusivisme di hadapannya Daud tidak ada. Kami akan memprioritaskan bagaimana mengutamakan tentang jabatan-jabatan strategis ke depan terhadap orang yang memiliki kualitas. Kami juga pada malam hari ini mau meyakinkan semua aparatur sipil negara atau ASN bahwa di masa kepemimpinan Daud tidak mungkin mutasi yang memisahkan suami dan istri. Ketika suami kita taruh di Lewa, istrinya kita taruh di Ngadungala, jarang bertemu, potensi selingkuh itu ada, Pak. Kenapa? Saya kemarin di debat saya sudah ungkapkan. Kenapa itu Silpa sebanyak 9 miliar di tahun 2023? Ternyata saya teliti dia punya akar permasalahan Bapak Mama, adanya mutasi besar-besaran. Ketika Kapus yang ditempatkan di salah satu puskesmas, dia takut, dia gamang untuk mengelola dana yang besar daripada karena mutasinya yang amburadul, maka dia lebih cenderung tidak menggunakan dana ini. Tidak terjadi penyerapan anggaran. Penyebabnya per hari ini, malam ini saya bertanggung jawab tentang wacana ini, bahwa salah satu penyebabnya adalah mutasi yang terlalu besar-besar. Kalau saja hari itu tidak ada mutasi yang besar-besaran. Thank you Kakak Adi Jonek Suwati. Thank you Kakak Adi Jonek. Terima kasih. Thank you Kakak Adi. Pertanyaan saya dia menjadi trending topik. Rating Daud semakin meledak. Ke depan kita bisa mengukur mana calon pemimpin yang memiliki hati yang tulus dan ikhlas terhadap kabupaten ini, dan mana yang hanya sekedar omong-omong tentang Sumba Timur. Kami sebagai putranya Sumba Timur, per hari ini kami mau meyakinkan warga pemilih di Kabupaten Sumba Timur tercinta ini bahwa yang namanya Daud bukan penumpang di Sumba Timur. Setuju? Orang yang nimbrung di Sumba Timur. Kami adalah ahli juga di daerah tercinta ini, berhak untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran Daud yang berkaitan dengan Hangguru melawan Kapang, artinya kehadiran Daud yang mau melindungi, yang mau mengayomi tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Di Swembak. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dari hal itu bulatkan hati dan pikiran menuju tanggal 27 November. Pakai tahu ya, setuju? Sebelum saya ini, sekali lagi saya minta Bapak Mama untuk kita yel-yel ya. Bisa kita bangun lagi? Bisa. Bisa ya? Kalau saya bilang Daud yang pertama, Bapak Mama bilang meledak abangku. Daud yang kedua, Bapak menjawabnya menang, menang, menang. Jangan hanya satu kali menangnya, harus double gas gitu. Sama juga kalau saya bilang Daud yang ketiga, jawabnya bu. Kata dia bang,
Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi yang sangat luar biasa. Kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah calon bupati, wakil bupati Kabupaten Sumba Timur. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai pada tanggal 27 nanti. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Sama-sama kita dengar paparan visi dan misi yang baru saja disampaikan, begitu lugas, begitu bagus, begitu indah, terkesan di hati masyarakat Sumba Timur. Supaya itu semua terrealisasi, saya mau tanya kita semua, sepakat itu? Cuma satu, supaya itu bisa terrealisasi semua apa yang disampaikan Bapak bakal calon wakil bupati Sumba Timur tadi. Bagi-bagi Itu bintang cuma tuh, satu syarat. bagi-bagi bintang kalau ada tuh, bagi-bagi bintang tuh. Kakak. Paket apa? Paket yang luar biasa. Untuk itu, selaku pemandu acara kami mohon maaf, acara begitu sampai di Sorong Maik daripada Tolahela, ya sudah terima aja lah. Kalaupun salah-salah sedikit tidak apa-apa, kan ini meledak juga. Untuk itu, yang dari tadi mungkin kita sama-sama mengharapkan, sama-sama menanti, kita duduk begitu lama menanti paket yang kita idamankan, yang sangat luar biasa. Sesaat lagi kita akan tampilkan beliau untuk memaparkan visi dan misi atau program-program membangun Sumba Timur. Kepada beliau kami persilakan. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya kakak saya dengan Pak di sini. Ini bukan rumah baru bagi saya. Ini setiap saat dari sini. Sejak saya mengenal politik, ini rumah ini yang membentuk saya menjadi politisi. Yang saya hormati, ada saudara saya di sini, Abang Kadir, kakak Hayar ada, Ketua Gelora, sebuah bapak mama, kakak Adi yang berkesempatan hadir hari ini, saudara-saudara semua. Ya, saya mohon maaf lambat datang, karena memang saya harus bertemu dengan keluarga yang lain juga. Saya bertemu dengan Jawa telah menyatakan sikap untuk tahun ini. Meledak. Boleh, rokok dulu. Saya tidak ingin menyampaikan. Saya rasa adik saya Om Data, Tidak ada. Cihi dan saya banggakan sudah menyampaikan tadi visi misi Jawa. Tidak lebih dan tidak kurang, itu sudah. Kami anak kampung tahu tentang kampung, tapi kami tidak kampungan. Boleh mama kenal kota menjadi anak kota, tapi kami juga bukan dari kampung baru tetap menjadi kampungan. Tidak. Saya katakan setengah dari umur saya hidup di kota besar. Ya, ini supaya kita bisa membedakan. Kami tahu kota, kami tahu kampung. Sehingga apa yang disampaikan Umur Data tadi itu terinspirasi dari kondisi masyarakat itu sendiri. Pak Mama, kakak adik saya sudah mungkin tahu perjalanan kami. Ada yang tidak mengenal, ada yang tidak tahu kami di mana. Tapi yakin dan percaya Daud ada di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, pasti berkata sebanyak hal menyampaikan. Saya ingin menyampaikan bahwa pengadaan eksa 10 eksa untuk satu desa hanya orang gila yang berpikir seperti itu. Berpikir tentang sumur bor. Ya, saya merasakan mungkin dia itu supir kontraktor, pekerja PN atau kontraktor itu sendiri. Kenapa? Karena ketika alat itu membuka akses untuk desa-desa yang terisolir, berarti ada ruang
kegiatan mereka yang tersita. Kan pasti itu yang dipikirkan. Kalau ada di sini yang bertanyakan ini, datang ketemu Dadu supaya saya bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan, saya harus katakan, Dadu tidak merespon orang yang tidak berwujud. Karena kami berwujud untuk seperti yang akan datang. Jadi kalau ada di antara kita sini yang ingin bertanya, kita bertanya, bagaimana tentang penganggarannya? Saya paham tentang anggaran. Karena saya pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil bupati. Masih menjadi wakil bupati. Saya jangan bertanyakan tentang itu. Jadi sampai kamu yang bertanya, yang kamu tidak tahu apa-apa, itu yang jadi persoalan. Atau saya mau mengatakan, pengadaan alat berat itu ada dalam kode rekening 53, supaya kita paham dulu. Saya pikir kode rekening tidak mengerti juga nanti bertanya tentang hal ini eksai. Iya, eksai itu kenapa? Kita harus tahu kota ini ditunjang oleh desa. Kalau desa itu lemah, kota ini pasti lemah. Tapi kalau desa dibangun, mereka bisa berjalan dan berlari, kota ini akan semakin maju. Itu hitungannya. Makanya kenapa kami mengatakan membangun desa dan menata kota. Semua, kenapa? Apakah dengan membangun desa itu? Kenapa kami tahu tentang konsep ini? Karena kami adalah anak desa, anak petani, anak nelayan. Kami mengerti tentang kebutuhan itu. Kami tidak segera omon-omon. Kalau memang ingin mempertanyakan itu, kenapa tidak tanya di panggung debat? Supaya saya bisa jelaskan konsep itu seperti apa. Anggaran itu dari mana? Kan begitu. Daripada kita buatkan di anggaran BTT 30-an, 40-an tidak jelas. Belanja di beras untuk membantu orang desa 30-an miliar, 14 miliar. Itu tidak sampai 1 tahun selesai. Tapi kalau eksa masa umur pemakaiannya 10 tahun. Mari kita bicara dulu, bicara tentang sumber bor yang harus saya bukakan di sini. Karena dia pengusaha sumber bor. Karena pasti ruangnya akan kecil bagi beliau untuk menjadi pengusaha sumber bor. Tapi kenapa hari ini dia membuat pertemuan pakai daun di sini? Pada beliau sudah tahu bahwa pakai daun dia beli mobil untuk sumber bor. Beliau saja tidak sakit hati, kok kamu lagi yang tidak tahu apa-apa jadi sakit hati. Dalam bicara itu, ya mungkin di debat kemarin kan ya, kami memang tidak terlalu merespon, kami tidak ingin menyerang. Saya sampai ngomong di Udata kemarin, jangan menyerang orang, karena kita tidak lebih baik dari mereka. Kenapa kemarin satu pertanyaan dua kandidat? Karena saya ingin berdiri di tengah menjadi pendamai di daerah ini. Saya sampai ditelepon dari teman di Jakarta, teman di provinsi. Padahal kenapa? Saya bilang saya juga tidak tahu kenapa itu bisa muncul. Ya saya sendiri tidak tahu. Saya tidak pernah merencanakan. Saya pergi ke tempat debat itu, saya tidak pernah berpikir untuk bertanya apapun. Saya hanya menyiapkan, menjawab apa yang menjadi realita. Kang Bob. Ya betul. Saya tidak pernah merencanakan untuk bertanya kepada ini tidak ada. Mengalir saja. Juga jujur, saya tidak pernah belajar. Saya bilang belajar banyak Bu. Saya ini sudah malas pegang buku. Saya hanya tidur dari pagi sampai malam, seolah-olah mereka menganggap saya ada belajar. Sudah saya tidur belajar apa? Sampai kita malam berdiskusi, kita cerita-cerita. Itu sudah modalnya saya. Modalnya saya dari bapak mama semua sebenarnya. Saya tahu kondisi wilayah ini dengan baik. Saya tahu tentang Sumba secara utuh dari semua sisi. Jadi kita tidak perlu mencari, malah kita belajar banyak, lupa nanti. Ya, saya jujur, saya membagi ruang dengan data. Ya saya harusnya saya tanya, saya tanya sudah.
Karena saya tidak ingin membuat ini seolah-olah kita yang paling baik, tidak. Semua punya visi misi yang baik untuk Sumba Timur, pasti. Apakah itu sebagai sebuah retorika atau dari hati tulus, itu yang kita tidak tahu. Kenapa? Sumba Timur lebih baik. Ya, itu jelas. Ya, mungkin ada di antara kita. Saya ada lihat, saudara-saudara ini ada yang kemarin ada di panggung sebelah. Ya, saya tahu ada di panggung sebelah. Satu, dua di antara kita. Dua. Tapi mudah-mudahan kalau sudah di panggung laut tidak goyang lagi dan akan tetap duduk dan kita sama-sama membangun Sumba Timur ke depan. Ya jujur, sejak Polri, sejak debat saya banyak ditemui yang bimbang. Ya, saya bilang kalau di laut tidak ada kebimbangan. Semangat kepada kita, apa yang kita cita-cita kepada kami tidak menghayal juga terlalu jauh. Tapi paling tidak kita rencanakan 10, paling tidak 1-2 kita bisa realisasikan. Tapi jangan rencanakan 10, 11 yang gagal. Kenapa? Karena sudah gagal untuk merealisasikan 10 program, gagal juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah selesai. Dan itu yang harus dipertanyakan. Tapi Daud punya cita-cita 10. Semoga dengan Bapak Mama bisa kita realisasikan 2 hal yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat Sumba Timur. Kita tidak datang, saya selalu bilang, Daud tidak datang dengan janji-janji manis, itu closing statement. Daud datang dengan impian bersama untuk Sumba Timur lebih baik. Kita tidak semua beres-beres. Ya, saya juga jujur waktu muda bicara tentang mutasi, saya jujur saya juga dalam pemerintahan. Tapi kalau ditanya di saya, waktu itu pasti saya tanya ini bisa menyakiti orang lain. Itu yang jadi persoalan. Jadi saya bilang, kau jangan tanya. Kau diam-diam. Kita ambil jalan tengah. Ya, kalau kami yang ada waktu itu pasti orang lain yang menikmati panggung itu pasti. Itu secara politis. Orang yang akan dinikmati panggung, kami dibenturkan lebih baik. Ya, tentu. Siapa yang Tuhan berkenan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur ke depan, sudah ada closing statement dan pernyataan sikap dari pemimpin kita. Daud jelas. Tidak yang lain juga sudah mengeluarkan statement. Kami hadir jelas. Semoga ini menjadi konsistensinya seorang pemimpin. Itu yang kita butuhkan. Kenapa pertanyaannya sama? Saya harus bertanya kedua orang. Karena peluang kita sama. Daud bukan untuk pelengkap. Kami juga hadir untuk menjadi pemenang. Jadi jangan seolah-olah kami hadir ini ada bilang ada bahasa di luar dia. Nah, tapi sekarang sudah pusing banyak orang. Saya sudah banyak dengar kita. Ternyata dia bergerak dalam diam. Ya. Ya, Bapak Mama ini ya betul ini sudah cukup banyak ini. Sudah lebih dari 50 orang. Itu sudah menurut saya banyak kepalanya. Tapi semoga juga banyak kepala, banyak hati yang tulus. Karena saya tahu butuh hati, butuh kepala. Saat ini kita butuh hati yang tulus untuk mencapai kepala-kepala yang banyak. Jelas. Jadi kami kecenderungannya lebih memilih untuk menjumpai Bapak Mama. 1-2 orang saya duduk. Bukan memanggil Bapak Mama. Bapak Mama kan tidak ada kegiatan, makanya tidak duduk. Kalau ada kegiatan kan tidak mungkin ada di sini. Apakah ada itu? Kalau tidak ada, paling duduk di rumah karena ada pertemuan di kanan jari beliau hadir di sini. Kan begitu saja. Saya punya usia juga, mungkin sibuk sedikit, tapi ya ini harus ikuti. Bertanggung jawab juga masalahnya secara moral. Ya, jadi Bapak Mama semua, malam ini saya sangat berharap. Orang mengatakan Daud tidak ada di kota, ini juga kota Lengapun. Kalau sudah banyak kepala seperti ini pulang dan dapat 5 orang, selesailah kota ini. Selesai pasti.
Saya yakin dan percaya itu pasti berkembang. Kita masih 1 bulan ke depan. 1 minggu saja orang bisa berubah. 1 minggu bisa berubah. Saya jujur, apakah dia kenal? Yang istilahnya bukan di panggung kita. Banyak yang datang. Tadi bukan kami foto, oh ini selamat datang bergabung. Kami tidak mengeluarkan foto-foto seperti itu. Itu apa? Ah, ini ada yang jawab. Kami tahu jalan pulang. Ada orang yang mengilik kemarin sampai bicara begini. Dia bilang ada 3 perahu yang sedang berlayar. 2 perahu yang kelihatan, ternyata 1 pakai kapal selam. Itu perumpamaan mereka. Hanya kelihatannya 2 perahu yang sedang berlayar. Tuhan, kita Ramadan. Itu mudah-mudahan ini bisa kita menjadi kenyataan bagi kita semua. Nah, jadi malam ini saya dengan mudahnya datang ke Bapak Mama semua, kakak adik, ya secara politik, secara syarat kemenangan itu sebagai syarat. Hari ini kita duduk di sini, kita juga tim semua. Harapan kami itu keluar dari sini 1 kepala akan menjadi 2 atau lebih. Itu harapan. Amin. Jangan kita orientasi, oh nanti tim yang kerja, jangan. Kita semua ini tim. Kita bertanggung jawab terhadap kemenangan Daud ke depan. Kalau kita sudah berani duduk di sini dan bersepakat bersama-sama Daud untuk mengarungi samudera ini, mari sudah kita bekerja. Bekerja dengan cara kita, dekati saudara kita, tetangga kita, bukan dengan paksaan, bukan dengan iming-iming, tapi dekati secara hati. Kan hanya 3 saja. Orang memilih kita ada 3. Dia pakai logikanya karena dia menganggap oh ini mampu. Ada yang pakai hati. Ada yang hanya pakai perut. Ada yang pakai perut sama bilang. Tapi kami tidak menjangkau yang pakai perut. Karena kami tidak mempunyai makanan minum untuk memberi mereka kenyang. Kami menjangkau hati. Kami juga tidak ingin menjangkau lebih banyak orang yang pakai akal sehatnya bahwa begini. Sudah itu politik. Politik itu bisa membuat hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Kalau kita pakai akal, lebih baik kita pakai hati. Kalau memang dia putih, dia tetap putih, hitam tetap jadi hitam. Kalau ada lagi biarlah yang hitam menjadi hitam, putih tetap putih. Kan begitu. Itu yang kita jangkau. Semoga kita punya prinsip yang sama, kita jangkau saudara-saudara kita yang lain, terutama di keluarga, kedua di tetangga. Selanjutnya handai tolak kita, bukan hanya di kota Medan. Di kampung-kampung pasti kita punya hubungan kekerabatan, hubungan emosional. Dibangun seolah kita jadi saudara. Saya tadi diundang juga di Goa. Rasa hati saya bingung menyampaikan rasa hati apa. Saya tidak tahu siapa menikah ke lokal ada kabisu mana tidak tahu itu. Tiba-tiba saya. Ya. Pembawa acara bilang ini calon kandidat Bupati Sumber Timur. Saya juga sudah mulai tunduk. Seolah-olah ini kampanye bagi Daud. Ya, saya juga malu untuk menyampaikan sadari. Ya, mau tidak mau. Saya ingin menyampaikan, saya bilang ini rasa hati keluarga. Kami kenapa jadi keluarga? Kami sudah membangun secara emosional, secara sosial budaya. Sehingga kami mempunyai keterikatan sebagai saudara. Saya menyampaikan. Tiba-tiba datang PKS. Membawa ibadah ucapan syukur. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, dia mengaku sendiri. Sebenarnya khotbah saya bukan ini. Dia khotbah tentang nasihat Daud kepada Salomo. Iya. Dia menyatakan saya khotbah saya bukan ini. Tapi karena saya lihat pakai Daud ada di sini, saya merubah khotbah saya. Saya juga kaget. Kaget saya mau ngomong tidak dia lagi. Dia tetap menyebutkan 3 paket.
tapi nama dari Tuhan disebut dengan visi misinya membangun desa dan menetap dalam doa loh. Saya juga kaget kenapa ini dari Yesus sampai begini. Saya tidak mengenal beliau, tapi tadi saya sudah ambil nomornya. Bapak kalau datang di makam Minggit saya ada untuk Bapak. Ternyata dia ini vikaris di GKS makam Minggit. Tak usah sebut namanya, nanti kita. Ternyata orang yang tidak dikenal sekalipun ada hati untuk Daud. Apalagi Pak Mama sudah dulu. Kalau sampai bisa goyang dan berpindah ke lain tempat, saya rasa ini tidak masuk akal menurut saya. Ya toh? Ini setinggal 1 bulan. Apakah kita di jalur kemenangan? Ya, kita di jalur kemenangan. Ayo kirim bintang Leko. Bintang mana? Orang bicara menang, kita juga menang. Kita sekarang menang. Saya tidak maju juga jadi bupati kalau hanya untuk sekedar jadi calon dan catatan riwayat hidup, pernah menjadi calon bupati seperti itu. Bukan itu yang saya kejar. Saya mau kejar kebijakan publik untuk Bapak Mama semua. Itu yang saya kejar. Bukan hasil sekedar cukup supaya menjadi anggota DPR, supaya maju di Jakarta, supaya maju jadi wakil bupati. Saya rasa cukup. Mungkin tidak banyak orang yang akan sama di sebelah ini. Ada, tapi tidak banyak orang. Karena saat ini dari Tuadu tercatat dari 514 orang yang ada di Republik ini menjadi pejabat negara. Saat ini masih tercatat Bapak. Tidak sampai 1.000 orang ini. 514 orang saja yang tercatat sebagai wakil di wali kota di Republik ini. Dari Tuadu nama ada di situ Bapak. Apalagi yang tidak dibanggakan hanya sekedar riwayat hidup. Hari ini kita berjuang untuk jadi nyinyiran orang itu. Kalau Daud Tuhan berkenan, saya berani pastikan apa yang kami ngomong pasti akan realisasi. Amin. Pasti akan realisasi. Apapun taruhannya pasti akan lakukan. Bukan untuk dari Tuhan, tapi untuk Bapak Mama semua. Kalau untuk kami sendiri, saya dengan istri 1 biji anak ya. Ini 1 orang saja, tidak 2, tidak 3. Kecil lagi. Kalau mau melihat dari kebutuhan pangan, mungkin 1 piring kami bisa kenyang berdua. Ya. Ada anak 2. Mereka juga ikut mamanya tidak makan banyak. Mungkin 1 piring mereka bisa makan berdua. Jadi secara kebutuhan sandang pakan mama, pangan saya rasa seperti itu. Ya, buat kita begini nih karena saya punya tanggung jawab moral, dilahirkan di Sumbar sebagai suku Sabu. Saya tidak pernah minta itu. Kita semua tidak pernah diminta untuk dilahirkan di. Saya sampai bilang di keluarga Jawa tadi, Bapak Mama tidak pernah diminta untuk lahir di Jawa dan harus mengabdi seperti itu. Tidak pernah. Apakah dia ini dari Bima pernah mengabdi untuk seperti itu? Sudah habis mengabdi jadi presiden, tidak pulang juga ke Bima, tetap Kahaya juga tetap ada di sini. Kenapa tidak pulang? Kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mengabdi untuk sesuai profesi. Atau kamu ada yang bisa usir apakah ada di sini? Tidak ada yang bisa usir. Ya, makanya sudah. Mari sudah kita bersama-sama, semua saudara-saudara saya semua, yakin dan percayalah kita ada di jalur kemenangan. Yakin ya? Orang yang tidak melihat kita, tapi setelah di finish ternyata Daud yang pertama. Ya, jadi malam ini saya berterima kasih banyak. Pulanglah dan damai sejahtera kita ke rumah masing-masing dengan catatan. Sampaikan kepada keluarga kita, anak kita, suami kita yang ibu-ibu, yaitu istri kita yang bapak-bapak yang ada di sini, bahwa kita sudah jatuh hati di Daud untuk 27 November yang akan datang. Selanjutnya untuk anak muda, kalian adalah pewaris daerah ini sama dengan kami saat ini sebagai pewaris. Menjadi bupati bukan seumur hidup Bapak. Kita sudah dibatasi oleh undang-undang. Kalau Tuhan berkenan,
harusnya bersyukur. Anak kampung 2 orang ini kok berani maju, berani Dewi membuka jalan untuk adik-adik kami yang akan datang. Tujuannya, ya, yang masih belum punya istri, kalau engkau laki-laki dan hari ini kamu sudah memiliki pacar, katakan ke pacarnya, mari kita bersepakat dipakai Daud. Kalau tidak bersepakat, lebih baik putus. Ya karena kenapa? Hanya untuk memilih pakai Daud hanya 1-2 menit saja tidak sepakat, bagaimana kalau rumah tangga? Lebih parah lagi kan begitu. Begitu juga yang gadis. Jangan selalu lihat perawakannya. Biasa kalau laki-laki datang rambut yang bagus, pakaian yang necis, pada hatinya busuk. Ya toh? Pancing hatinya salah satu dari cara memilih Daud. Ya. Ketika dia ikut, berarti laki-laki yang bertanggung jawab dan komitmen. Ya kalau tidak, putus saja. Karena bagaimana kita berumah tangga, kesepakatan yang hanya butuh waktu 1-2 menit saja tidak sepakat. Bagaimana kamu bisa melanjutkan hubungan itu? Tapi bukan dalam rangka ini Daud memisahkan apa yang satu Tuhan. Kan belum disatukan Tuhan. Baru hati yang bertahu. Cari ganti. Ada yang lebih baik. Kan begitu. Jadi Bapak Mama, kakak adik semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Mama semua. Ini sudah malam, cukup berbangga bagi saya 10 kepala. Dan 1 bulan ini bisa menyebar dan meledak kemana-mana. Yakin dan percaya pasti kita meledak. Ya kan? Jadi saya tidak banyak ngomong lagi. Saya rasa tadi saat Adil Mudata banyak bercerita banyak hal. Saya tidak kontrol lagi. Dia betul-betul beliau lepas tadi ini. Kan biasanya kalau ini jangan omong itu. Saya sebagai kakak saya pasti ingatkan saya punya adik. Tapi kadang kalau beliau juga hanya mungkin terlalu perasaan juga saya tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi saya selalu was-wasnya. Kakak jangan dapat. Saya mau pesan lain dia bilang. Betul. Jadi kadang yang kita omongin menurut kita benar, ada yang menyakiti orang lain. Itu yang kita harus hati-hati. Ya, menurut kita benar memang. Kebenaran itu bukan semuanya manis, Pak. Karena kebenaran itu ketika diungkapkan akan bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan orang lain. Apa yang menyebab penyakit? Kebenarannya kita menyakiti dia. Siapakah kita yang berhak menyakiti orang lain? Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menyakiti orang lain. Apalagi secara fisik, dengan kata-katamu menyampaikan kebenaran pasti akan menyakiti siapapun. Makanya hati-hati sekali. Karena mulutmu adalah harimau. Ini apakah dari kasar? Mulutmu adalah harimau. Ya tuh. Makanya hati-hati kita. Untuk adik-adik saya yang mungkin bermedia sosial ini kotak. Kenapa saya harus sampaikan di kotak? Berita hoak, berita fitnah, caci maki ini berasal dari kota menyebar sampai ke desa-desa. Orang desa yang tidak punya pikiran untuk mencatat ini menjadi berita hoak. Dan kita yang dari kota ini menghimbau Daud tidak dalam kontes. Mari kita sopan dalam hal menyampaikan pendapat. Kita ini sudah teropini. Daud itu di tengah, Daud itu. Ya, jangan dicoki lagi ini. Masyarakat sudah tahu Daud yang paling sopan. Ya, jadi kita perlu pertahankan ini. Kalau kita pertahankan ini, yakin dan percaya tanggal 27 November jam 5 sore sudah dinyatakan Daud. Jadi kembali ke rumah kita masing-masing. Sampaikan semua hal yang kita sampaikan tadi. Ada yang mungkin yang tidak sampaikan, simpan sudah itu menjadi bahan perbaikan untuk kita bersama. Dan sampaikan kami apa yang kami sampaikan salah, supaya kami bisa perbaiki di tempat yang lain. Jangan biarkan kami salah terus. Karena nanti Bapak Mama duduk bersama kami ini kan tidak ada gunanya jadinya. Padahal kita duduk untuk kami mendapat saran dan pendapat, atau kamu yang bisa menilai kami. Kami tidak bisa menilai diri sendiri.
Makanya hari ini kita sudah sampaikan data tadi, saya tidak ikuti beliau sampaikan, jadi saya tidak bisa menilai. Kadang saya bilang saya akan nilai kalau ada lumpuh dan nilai saya kalau kita bicara, supaya ketika di tempat. Jadi ini saja yang ingin sampaikan di Bapak Mama semua. Ya, sebelum saya menutup, saya menyampaikan terima kasih kepada Panwas Kota. Ini saya lihat juga terima kasih banyak kepada Kapolres Kabupaten Sumber Timur dan seluruh jajarannya. Saya lihat beliau duduk di jalan. Saya sudah bilang di waktu kita dah kumpul ini santai, tidak ada ego. Tapi SOP-nya mereka sudah begitu, harus dijaga supaya kita tetap nyaman. Bapak Mama pulang, kakak adik pulang, nyaman di jalan. Jadi kita bersyukur Kepolisian Republik Indonesia dengan para Panwas sudah sama-sama ya mendampingi kami. Terima kasih banyak. Kalian ternyata punya hati tulus untuk ketiga paket ini. Semoga tanggal 27 kalian punya pilihan yang tepat. Kemana kalian? Ini konsep politik. Karena yang menjadi pengawas, yang menjadi pemantau saat ini juga punya hak pilih. Jadi ya saya mengharapkan, silakan sudah. Kalian kan pasti dengar siapa yang berkampanye, siapa yang ini di kota ini pasti tahu. Ya, jadi saya tidak mengajak para Panwas, tapi Panwas memberi edukasi politik kepada saudara kita yang lain yang belum juga mengerti paham tentang politik itu. Karena ya pengalaman waktu Pilpres kemarin dan Pileg itu DPT kita ada 186, tapi yang partisipasi milih hanya 141. Ya, hampir 45.000 orang tidak memilih. Ya, ini kita harus arahkan. Kenapa? Kalau sampai begitu, kalau sampai kita bayangin by address kita kenal mereka, mereka tidak punya hak untuk protes tentang apa yang dilakukan pemerintah. Karena kau tidak memilih kewajiban untuk memilih. Kita punya hak dan kewajiban. Jangan tuntut hak saja, kewajiban kita tidak lakukan. Itu juga dan memilih itu yang ada di luar, yang ada sakit. Mama, mama yang pemerintah mungkin jauh TPS. Tapi kalau sampai karena mabok, karena malas, itu hindari. Nanti mereka lagi yang banyak nih, yang tidak memilih yang banyak protes itu. Ya kan itu yang kita hindari. Sudah tidak memilih, tapi protes. Karena kita harus memilih supaya kita punya hak untuk memprotes apa yang dilakukan pemerintah. Itu baru benar, seimbang. Jangan tidak memilih, tapi protesnya banyak. Jadi baik Pak Mama semua, terima kasih banyak. Ya, saya ada punya Om Hing juga. Kalau di kota ini Om Hing selalu hadir nanti. Mungkin dia kawal di penggunaan ini, jangan sampai salah omong kan repot juga ya. Jadi terima kasih terhadap semuanya. Pak Mama semua, kakak adik, terutama kepada kakak Nang dengan Mbak di sini. Sudah cukup lelah sejak ditetapkan, sebelum ditetapkan. Kakak saya di sini sudah cukup berjuang untuk bagaimana saya politik ini, sehingga saya jadi politisi. Di Suembak, pertemuan di Suembak. Tapi saat ini masih tetap konsisten bahwa tetap bersama saya juga. Jadi baik Pak Mama semua, adik saya yang datang, terima kasih banyak. Sepertinya saudara MC, Kak Hayat, Ketua Gelora, semua kita yang hadir saat ini. Mari kita pulang ke rumah kita dengan damai sejahtera dan tinggalkan apa yang tidak berkenan di hati Bapak Mama, tinggalkan di sini supaya tidak ada dengan hati yang dongkol dan pulang dengan menggerutu, tidak boleh. Karena itu adalah dosa Anda sendiri, karena kami sudah meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan visi dan misi dari Bapak bakal calon Bupati Kabupaten Sumba Timur yang sama-sama kita dengar tadi. Sangat aspirasi sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita menjadikan beliau menjadi pemimpin Kabupaten Sumba Timur. Kita setuju? Sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, saya pantun dulu. Siap? Jalan-jalan ke Pulau Sumba. Cakep.
melihat padang begitu gersang, ingin hati memilih pemimpin, cuman ada di paket Daud. Makan bakso semangkok plastik, pedis rasanya karena lombok. Ingin memilih pemimpin yang santun, hanya ada di Bapak David Milowadu. Oke, kita beralih ke acara berikutnya. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Sekiranya untuk sesi pertama saya buka 3 orang, dari 2 cowok 1 cewek untuk sesi pertama. Sekiranya pertanyaan berkaitan dengan kelak apabila Bapak terpilih menjadi Bupati Sumba Timur, apa tujuannya kita memilih mereka dan apa yang mereka buat untuk kita. Sekiranya ada 3 yang saya minta, siapa tolong ajukan tangannya. Dari sesi 1 ada saya minta 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Karena kita sudah memasuki waktunya jam 11. Karena tidak ada pertanyaan, saya mungkin sendiri bertanya ini Bapak calon bupati. Ini merupakan titipan sekaligus amanat. Berpuluh-puluh tahun Bupati Sumba Timur, periode ke periode ganti siapa saja yang menjadi bupati. Di DPR Bapak atau di kantor bupati, setiap tahun ada kotor anggaran. Ada dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada dana pemberdayaan nelayan, ada dana pemberdayaan petani, dan lain sebagainya. Ada dana penunjangan gaji pegawai dan sebagainya. Kita tahu bahwa PNS itu adalah pekerja. Mereka layak mendapat apa yang mereka sampai hari ini. Apa yang kita lupa? Kita abaikan orang kecil kita di bawah, Pak. Mereka adalah pejuang di garis depan. Siapa pejuang di garis depan itu? Dia adalah RT Pak seluruh Kabupaten Sumba Timur. Sangat miris, Pak. 3 bulan hanya dengan 300.000 untuk belanja. Dia punya anak cucu juga 1 bulan tidak cukup. Bagaimana Bapak, sekiranya Bapak kalau terpilih menjadi Bupati Sumba Timur, saya minta itu sekaligus amanat dan titipan. Apa yang ingin Bapak buat? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, ini titik berat ini dari RT. Bapak ini Tidak, Pak. oh tidak. Calon RT. Nah, kalau RT. Ya, ini semua kan ada aturannya. Aturan siapa yang buat? Pemimpin. Ada undang-undangnya. Undang-undang dibuat sebagai gambaran umum untuk kita berdasarkan di Republik ini. Degradasi sampai ke tingkat paling bawah. Ya, kalau kami pemimpin, ruang fiskal yang ada kita akan gunakan dengan efisiensi yang ada. Apa efisiensi tadi? Kita bicara eksakta. Efisiensi sangat besar. ADD ada, dana desa ada. Kalau desa misalnya yang menjadi tanggung jawab desa, ekstra tadi sudah gunakan, ini bor tadi sudah gunakan, mereka tidak butuh bangun semua bor, tidak butuh bangun jalan. Apa yang mereka pikirkan? Ya, tentang kesejahteraan pemerintah desa itu sendiri. Itu ada imbasnya nanti. Kenapa itu harus terjadi? Ya, kita di bupati dulu. Pasti kita juga melaksanakan sesuatu hal. Apakah diperbolehkan untuk menaikkan tunjangan RT RW? Bisa, kalau waktu fiskal itu cukup. Dan itu kita bicarakan. Apa yang kita harus buat ruang fiskal itu cukup. Dan kita efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Pakai daun pasti ada untuk itu. Kami paham tentang itu. Ya kalau sampai 1 bulan 100.000, lebih baik di turun kapal di sana lebih baik. Lebih baik mendengar 1 hari mungkin bisa, terus kita pikir terlalu banyak. Mungkin 20 dari RT daripada datang masyarakat. Oh mau selingkuh, datang PDRT. Maka lain di kampung RT. Ini RT itu mau buat ini RT.
kasihan juga RT. Jadi menurut saya manusiawi, RT yang Bapak sampaikan manusiawi. Dan memang itu harus diatur. Dia kasihan itu ini honor RT RW tidak seperti itu. Bupati harus mengeluarkan kebijakan publik dengan mengeluarkan pergub atau perda atau perdes. Tinggal minta kepala desa keluarkan perdes. Kenaikan honornya RT bisa saja. Tapi ingat harus ruang fiskal itu dapat kita atur dengan baik. Itu dulu. Dan kami hadir bagi tahu datang untuk itu. Yakin dan percaya kami datang untuk membuat ruang fiskal itu kita bisa goyang bersama. Kalau ngomong sekarang lebih juga. Kalau saya berjanji dengan saya sudah menyatakan kami tidak datang dengan janji manis tapi impian bersama untuk kita raih bersama. Kita dilengkapi lagi, kita duduk. Saya tinggal kalau buka saya ini memudahkan. Tunggu, saya duduk tuh, kasih sudah itu. Bagaimana itu hanya kau tahu hukum bagaimana kau. Jangan hukum atau sudah itu. Entah itu mau akan perdes atau mencari ini peraturan bupati. Kenapa itu sudah? Berapa ada dia? Ini tuh kebijakan publik ini kan itu bagaimana keluarga negara ini oh ada. Siapa rakyat itu termasuk RT RW juga kan rakyat seperti itu. Jadi Bapak ini mungkin ini titipan, tapi saya tidak mau memikul titipan ini karena ini hanya menjadi catatan hati kita bersama. Kalau saya jadi bupati kita bicara. Siap. Sekedar menjadi catatan hati. Kalau untuk menjadi tanggung jawab memang saat ini saya kamu perlu pilih jadi bupati bermanfaat. Pilih dulu kalau kita Ya, pasti. Kan begitu. Ya saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Iya, itulah tadi jawaban dari Bapak bakal calon Bupati Kabupaten Sumba Timur yang sangat lugas. Semoga bapak-bapak RT kita selama ini jangan jumawa dulu karena ada mekanismenya. Terima kasih Bapak. Untuk tidak terlalu larut apa disampaikan Bapak calon Bupati Kabupaten Sumba Timur mengatakan bahwa kita pulang dengan selamat, pulang dengan tenang supaya jangan terlalu larut. Untuk itu kita akhiri dulu acara pada malam hari ini. Selaku orang yang beriman, kembali kami jemput Bapak Al-Ustadz untuk memimpin kita dalam doa penutup supaya kita kembali ke rumah dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat